Berikut ini adalah kendala-kendala dalam kita membuat sebuah aplikasi di dalam khotbah. Ada banyak kendala umum yang dihadapi oleh para pengkhotbah saat menyusun berhenti di area aplikasi. Berikut ini penjelasan dan konkret yang kiranya membuka hati dan pikiran kita untuk melihat atau mendapatkan solusi ketika kita sedang berada di dalam kendala membuat aplikasi sebuah khotbah. Yang pertama, kendalanya adalah seringkali aplikasi itu tidak alkitabiah karena mereka, para pengkhotbah, tidak berangkat di dalam makna teks itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pengkhotbah kadang langsung memberi nasihat praktis tanpa menggali arti teks terlebih dahulu. Akibatnya aplikasi terdengar baik, namun tidak sesuai dengan maksud firman. Sebagai contoh, kalau kita membahas dalam kitab Yohanes 15 ayat kelima, misalnya tentang pokok anggur. Di dalam itu, di dalam analisa kita, mungkin seorang pengkhotbah mengatakan tinggal di dalam Kristus. Tetapi aplikasi yang muncul sering hanya menekankan kerja keras agar hidup itu berbuah. Padahal teks eksposisinya, konteksnya itu berbicara soal ketergantungan kita kepada Kristus. Bukan sekedar usaha manusia untuk menghasilkan sebuah buah, tetap, tetapi kedekatan, ketergantungan, kemelekatan kita kepada Kristus. Solusinya adalah pastikan setiap aplikasi itu berakar dari hasil eksposisi kita, konteks yang kita gali. Tanyakan apa maksud teks ini bagi para pendengar asli. Lalu kita tarik maknanya di dalam kehidupan kita keseharian. Yang kedua, selain dia tidak berakar di dalam sebuah makna eksposisi yang tidak bersifat alkitabiah, maka dia terlalu bersifat umum dan abstrak. Seringkali saya mendengar para pengkhotbah itu berkata seperti ini, kita harus beriman, kita harus mengasihi Tuhan, kita harus hidup benar. Rangkaian kata-kata tersebut memang betul, tetapi kalimat ini tidak aplikatif, tidak aplikasi. Bagaimana jemaat melakukannya? Bagaimana saya melakukannya itu? Maka solusi yang paling baik dalam membuat aplikasi itu konkret dan spesifik. Tanyakan ketika kita berhenti di dalam kita menemukan bagian tersebut, tanyakan bagaimana kebenaran ini bisa dijalankan setiap hari. Bagaimana iman itu bisa saya lakukan. Bagaimana saya caranya mengasihi Tuhan. Bagaimana saya hidup di dalam sebuah kebenaran. Kalau kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang maaf, Yohanes 15 tadi, tinggallah di dalam Kristus itu sifatnya adalah abstrak. Coba kita mulai melihat mengaplikasikan gimana itu tinggal di dalam Kristus. Mungkin kita harus berkata, mulailah hari ini dengan berdoa sebelum membuka handphone. Jelas toh, bisa diukur kan? Sebelum kita melakukan apapun, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan apa-apa, jangan buka handphone. Kalau dulu engkau buka handphone, sekarang kau jangan buka handphone. Berdoalah. Saat engkau cemas, saat engkau khawatir, saat engkau
mengalami ketakutan, berhenti menggerutu. Ada ada ukurannya mengerti menggerutu itu. Sebab Tuhan adalah pokok anggurku. Itulah yang membuat aku harus kuat. Katakan, tulis satu ayat. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tulis sebuah satu ayat di mana ayat itu menguatkan hati kita. Itu kan ada ukurannya. Dan ukuran itu bersifat konkret dan spesifik. Tidak gantung seperti helikopter yang mau turun tapi nggak ngerti cara turunnya. Muter-muter. Oleh sebab itu, seorang pengkhotbah harus melihat konkretnya bagian teks pada waktu masa lampaunya itu apa yang aku hasilkan di dalam eksposisi. Aku harus menerapkannya di dalam khotbah saya. Oleh sebab itu, kelemahan selanjutnya yaitu kita ini kurang mengenal komunitas kita. Pengkhotbah tidak memahami realita para pendengarnya. Seakan jadi khotbah itu terasa jauh, terlalu akademis dan idealistis. Ya, akhirnya aplikasi itu tidak bersifat relevan karena aplikasi kita nggak kena. Kalau engkau sudah berkhotbah kepada orang petani, izinkan kita melihat apa yang menjadi aktivitas mereka kesehariannya. Gunakan itu untuk melihat sebuah aplikasi yang realistis bagi mereka. Bagaimana kita bisa menjelaskan chat GPT kepada para petani, Pentium Ryzen kepada para buruh yang nggak kena. Aplikasi yang jelas harus mengenal kehidupan jemaat. Di dalam video kita yang lampau, saya sudah cukup menjelaskan ya, Anda bisa mencarinya itu di bagaimana membuat pendengar itu memahami bahasa kita. Terbentuk. Solusinya adalah ketika kita bersama dengan para pendengar, para komunitas yang ada, mendengar setiap keruan ekonomi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, kecemasan, baru di situ kita bisa menghubungkan Alkitab itu, hasil eksposisi itu dengan realita yang ada, dengan situasi yang nyata. Bagi jemaat yang kehilangan pekerjaan sudah Yohanes 15 itu akan bisa berbunyi. Ketika pintu rezeki itu seolah tertutup, tapi percaya lanting tidak akan mati selama masih melekat pada pokok anggur, yaitu Kristus. Kristuslah yang akan memberi pintu berkat seolah tertutup. Tapi percayalah, asal kita melekat, pertumbuhan jemaatmu terus bertambah. Kendala yang sering dihadapi oleh para pengkhotbah yang lain, mereka tidak mengarahkan itu pada hal-hal yang bersifat moral. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Akhirnya jemaat keluar di dalam ibadah dengan rasa bersalah, bukan dengan hasil kasih karunia. Solusinya adalah coba kembali arahkan, memberi harapan kepada mereka. Ketika mereka tidak bisa melakukan kebenaran, ada Kristus dengan tangannya yang buka terus berkata, ayo, ayo, dan ayo. Mengapa kita mampu? Di manakah kekuatan kita? Untuk siapa kita melakukannya? Bukankah itu semua? Kalau kita bisa mengampuni, bukan karena kita kuat, karena Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita. Kalau sampai hari ini engkau belum bisa mengampuni, Tuhan sudah mengampuni kita. Dan berkat pengampunan itu sudah tersedia bagi kita.
sukacita, damai sejahtera akan mengalir dalam. Loh, jelas, saudara. Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh para pengkhotbah, yaitu mereka tidak menyentuh emosi. Aplikasi tidak berhenti di dalam kata-kata, tapi Googlelah aplikasi itu, doronglah aplikasi itu, hidupi aplikasi itu di dalam sebuah ilustrasi yang menghidupkan jiwa. Kita sering berkata, aku harus beriman, kau harus melekat, kau harus bergantung. Tapi gimana caranya? Bagaimana jemaat itu menggunakan, mendengar bahasa kita, bahasa yang menggugah, ilustrasi yang menghidupi, ajarkan yang menyentuh. Arahkan pendengar untuk merespon firman. Bukan hanya sekedar memahami. Saudara, bayangkan ranting yang kering tanpa aliran kehidupan dari akarnya akan mati. Begitu hidup Anda tanpa Kristus. Engkau seolah sekarang sudah melekat. Engkau seolah sekarang sudah diberkati. Engkau sekarang seolah sudah mengalami kelimpahan. Tapi sebetulnya Tuhan itu lebih akan menurunkan kelimpahan atas hidup kita. Menurunkan damainya lebih daripada kita. Ayo kembali dan melekatlah lagi pada sumber kasih itu. Saudara, kendala dalam membuat aplikasi bukan soal kita kurang pandai. Karena kita lupa berdiam. Kita lupa memikirkan kondisi jemaat. Kita lupa memikirkan hal yang harus kita kerjakan setelah kita mendengar firman yang hasil dari eksposisi kita. Yang kita pikirkan bagaimana khotbah itu benar. Tetapi kita tidak mengizinkan hati kita, seorang pengkhotbah ini, untuk menjadi pelaku firman bersama-sama dengan jemaat ini. Bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan kehidupan kita. Melangkah bersama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kuncinya adalah pertama, gali teks secara benar. Kenali jemaat dengan penuh kasih. Komunitas kita, tinggal bersama dengan komunitas kita. Dan arahkan semuanya kepada Kristus. Maka kita akan melahirkan jembatan kasih antara firman Allah dan kehidupan umat Allah. Tuhan Yesus memberkati.